Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umat Allah yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti mudah-mudahan misa ini secara live streaming, karena pembatasan misa yang hanya 50% dari kapasitas gereja ini, saya mengatakan mudah-mudahan. Dan juga umat Allah yang lain, khususnya yang ada di paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, khususnya para calon komuni pertama dan calon krisma yang diwajibkan mengikuti misa ini secara live streaming, karena pembatasan juga mereka tidak bisa masuk di gereja induk mereka, serta para suster yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-8, hari Minggu terakhir pada masa biasa bagian pertama, karena Minggu hari Rabu ke depan kita akan memasuki masa Prapaskah dengan memasukinya lewat Rabu Abu. Dan sangat indah pesan Yesus untuk kita semua, supaya mudah-mudahan kita jangan cuma membangun iman secara formalistik dan ritualistik. Apa artinya? Yang penting semasuk gereja, yang penting sejalankan tugas yang dibebankan kepada saya sebagai barangkali anggota umat. Bukan cuma sekedar yang penting, tapi sebenarnya ketika kita masuk gereja setiap hari Minggu, hidup dan kehidupan kita makin hari makin bercahaya, makin mengkilat, makin menjadi orang baik dan benar di mata Tuhan dan di mata sesama. Amin. Sehingga jangan cuma bahasa bacaan pertama, jangan menilai orang sebelum memahami, mengetahui apa yang dia tuturkan. Itu bahasa bacaan pertama. Artinya apa? Torang jangan cuma torang pe otak kanan ini, bukan otak kiri ini cuma simpan itu kejelekan sesama, tapi lupa bahasa bacaan Injil, melihat balok yang ada pada mata kita, sehingga kita wajib hukumnya sebelum menilai orang, sebelum mengomentari orang, kita tengok ke dalam sebelum bicara. Kita wajib refleksi, introspeksi, bahkan bertobat manakala kita sendirilah yang sebenarnya memiliki dosa, kelemahan, kelalaian. Jangan sampai dosa, kelemahan, kelalaian ini kita tutupi dengan memburuk-burukkan orang lain. Karena itu Yesus mengingatkan kita dengan keras, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu yang ada di mata sesamamu. Maka itu yang paling penting. Sehingga bahasa saya waktu dalam permainan kata-kata yang saya pernah bordir di satu sweater, pusing ngana pe pusing, jangan pusing kita pe pusing. Halo? Sehingga jaga mulutmu, jaga tingkah lakumu. Maka orang yang suka jaga mulut dan jaga tingkah laku banyak berdiam untuk reflektif, menata dengan benar interaksi, komunikasi, dan kinerja kolaboratif dengan setiap sesamanya. Maka bacaan kedua tadi dia bilang, orang yang cuma sekedar menghakimi, menghukum, menilai jelek orang lain, ia sedang dalam kungkungan dosa. Maka dosa mengakibatkan maut. Dosa yang mengakibatkan maut sekarang sebenarnya akan dikalahkan, bahkan sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka kalau percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh, jangan cuma percaya di mulut. Sudah keluar dari gereja ini, Anda menyebarkan hoax, cerita-cerita bohong tentang kinerja dan kegiatan orang-orang lain. Tapi kalau Anda sesudah dari gereja ini selalu berupaya
menjaga khazanah kedamaian, untuk selalu bersaudara secara kolaboratif untuk menata maju diri sendiri, keluarga, wilayah rohani, dan kebersamaan kita. Maka tadi saya katakan, jangan cuma sibuk menilai orang lain, jangan cuma sibuk mengomentari orang lain dan kinerjanya, apalagi sudah menghakimi orang lain. Cuma Allah yang menghakimi, jangan kita. Maka kita punya tugas adalah fokus untuk hal-hal baik, benar, adil, jujur, dan kita sinergikan dalam rumah persekutuan yang disebut Paroki Santo Antonius de Padua Kali, yang sampai tanggal 14 September oleh Yang Mulia Bapak Uskup kita diberi tugas bersama-sama untuk membangun paroki ini dalam teladan persaudaraan dan kerjasama. Maka saya ajak bertobat para provokator, para pemecah belah di umat ini. Mari bertobat, kurang 3 hari serabu-abu. Mari kita fokuskan daya juang, kita fokuskan potensi, kita fokuskan energi, kita fokuskan tenaga kita untuk kebaikan dan kemajuan umat Allah yang ada di paroki ini. Dan indikasi-indikasi orang yang suka bersaudara dalam era pandemi COVID-19, dia selalu indikasi, ya, kalau orang suka berbuat baik dan suka berpikiran baik, dia selalu terlibat di medsos yang dibentuk oleh grup, baik grup DPP, grup Komsos, grup wilayah rohani. Dia terlibat dan selalu mencari informasi akurat tentang itu. Dan ketika dia mengetahui informasi akurat itu, dia mulai mencari dan bekerja sama untuk hal demikian. Tidak cuma sekedar berpikiran negatif, counter kebaikan-kebaikan itu. Dan sekarang informasi yang juga semakin berkembang, kita mempunyai warta paroki. Luar biasa, itu perkembangan. Warta paroki itu untuk membangun informasi kita yang tekstual, yang bisa menjadi informasi yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga kita semakin maju dalam komunikasi yang bermartabat, karena kita suka mendatangkan kebenaran dan keadilan yang jujur. Maka ketika saya bertanya kepada salah satu umat, ada tahu pengumuman? Nen tahu? Ya kasihan. Sehingga kita selalu terdepan di bidang itu. Misalnya hari Rabu sudah mulai Rabu-abu, misa di sini jam 7:30 dengan protokol kesehatan karena masih level 3. Maka semoga mudah-mudahan kita tidak anggap remeh itu informasi itu, tapi ketika informasi itu kita baca, kita sungguh-sungguh memberi hati yang tulus untuk berkinerja menjalankannya bersama-sama. Dan inilah poin kemajuan. Dan Yesus mengajarkan itu. Jangan cuma kita sibuk dan ribut dengan hal-hal jelek orang lain, tetapi kita hendaknya mengedepan dalam bidang kebaikan. Karena apa? Buah pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Karena dari semak duri tidak mungkin kita memetik buah ara. Maka banyak kali saya ajak, mari kita semakin beriman. Dan mudah-mudahan orang yang semakin beriman, di samping dia banyak berdoa, dia juga banyak berkorban. Di samping dia banyak berkorban, dia juga banyak ketulusan. Itu orang beriman. Sehingga mudah-mudahan kalau sebentar saya bilang, tim 9, mari rapat untuk kita menata tata kelola kita dengan enak dan gembira datang. Bukan karena cuma sekedar kasih senang Pak Pastor. Tak usah tuh berpikiran begitu. Jangan, Anda tidak bahagia, tapi kita lihat tujuan kita bersama. Atau mulai hari Kamis saya ajak, mari kita rapat, Ketua Wilayah, KSB, dan DPP Inti, dan juga bidang pembangunan, mari rapat. Saya belum lihat DP jam 7 malam di pastoran.
Itu semua untuk kita menata kita punya kinerja keberimanan kita yang suka bekerja sama. Kalau kita sudah tidak mau peduli, cuek, dan kecuekan ini kita bahkan pertontonkan secara media sosial, itu tidak benar. Karena apa? Dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Karena itu setiap minggu orang datang di tempat ini bersyukur, berdoa, dan saling mendoakan. Sehingga mudah-mudahan syukur doa kita bukan sekedar formalisme. Yang penting sudah datang masuk gereja. Mudah-mudahan bukan begitu. Tapi setelah dari gereja ini, dengar sabda Tuhan, terima tubuh Tuhan yang begitu luar biasa, dengar pengumuman, mulai beraktivitas dalam karya-karya kebaikan dan kebenaran. Memang di sana sini ada banyak godaan. Godaan paling pertama dalam diri kita sendiri, kesombongan, keangkuhan, style jago, itu terampai godaan. Godaan kedua, orang punya lingkungan sekitar yang barangkali mengganggu kita. Nah, saya ikut Pak Pastor, kurang September pun dia kelar, orang gagal ke DP pembangunan. Saya bilang bertobat orang begitu. Maka kita akan semakin beriman kalau kita mensinkronkan, menyeimbangkan antara tutur kata, tutur sapa, dan karya nyata, antara doa dan antara ora et labora, antara yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kita semoga menjadi orang-orang berkebenaran dan berkebaikan atas cara demikian. Karena apa? Ketika peti kematian menjadi tempat tidur terakhir kita, Tuhan cuma tanya, apa yang sudah engkau buat? Dan Tuhan tanya, apa yang sudah engkau buat? Dia cuma inventarisasi kebaikan-kebaikan yang ada daripadamu. Dan ketika kebaikan-kebaikan yang sudah terinventarisasi dengan benar, dia ada bilang sama orang, bagus sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dan baik dalam perkara kecil, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga apa, umat yang terkasih, pandemi COVID-19 jangan membuat kita malas berdoa, malas bekerja, malas bersaudara, malas bekerja sama. Tapi pandemi COVID-19 membuka ruang-ruang baru, budaya baru untuk kita tetap rajin berdoa, tetap rajin bekerja sama, tetap rajin bersaudara, dan rajin berkorban. Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang demikian. Amin.